Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena segala rahmat yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini. Saya percaya bahwa kondisi Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang bahagia, damai, dan sejahtera. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur untuk segala rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin setiap kami, yang terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh hikmat Tuhan curahkan atas kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan landasi dengan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 yang saya berikan tema meraih berkat Tuhan dengan iman. Kita akan baca firman Tuhan, Efesus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan itu baik. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa Tuhan itu baik. Bukti nyata dari kebaikan Tuhan bisa kita baca dari nats ayat yang kita baca tadi, di mana Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani yang ada di dalam surga bagi anak-anaknya. Hal ini berarti segala sesuatu yang kita butuhkan, baik itu damai, baik itu sejahtera, sukacita, kemenangan, kelimpahan, dan sebagainya, sudah ada di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, namun semuanya itu akan terrealisasi di dalam kehidupan kita jika kita tidak melakukan bagian kita. Namun ketika kita tidak melakukan bagian kita, maka itu tidak akan pernah terrealisasi di dalam kehidupan kita. Jadi ada bagian yang Tuhan kerjakan, di sisi lain ada bagian yang harus kita kerjakan. Banyak dari kita yang setiap hari hanya terpaku pada keadaan yang ada. Kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, kita sakit-sakitan, hidup di dalam kekurangan, dan hal-hal yang negatif lainnya. Dan kita belum bisa menyadari bahwa Tuhan telah menyediakan perkara-perkara yang besar bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita perbuat supaya berkat-berkat Tuhan itu menjadi milik kita? Yang harus kita perbuat adalah semua perkataan negatif yang mendatangkan ketakutan atas hidup ini harus kita buang jauh-jauh. Karena apa saudaraku? Jika kita terus dihantui oleh rasa takut, maka ketakutan itu yang akan menghancurkan hidup kita sendiri. Apabila kita terus mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, maka kita sedang mengaktifkan ketakutan bekerja di dalam hidup kita. Jika kita terus dihantui oleh rasa takut,
berarti kita semakin memberi ruang gerak kepada roh kegelapan, roh iblis untuk menjajah dan mengintimidasi dalam kehidupan kita. Bagaimana mengaktifkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara? Iman itu akan mengaktifkan Tuhan bekerja. Karena itu kita harus hidup di dalam iman setiap hari dan mengharapkan hal-hal yang positif, yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Mulai hari baru, kita mengarahkan pandangan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap hari harapan sesuatu yang besar dan baik terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Iman menciptakan sesuatu yang tidak ada seperti sudah ada. Dalam Matius 9 ayat 29 ditegaskan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita akan terjadi, kita akan merasakan, kita akan mengalami kejadian seperti iman kita. Jadi saudaraku, jangan biarkan semua rasa takut dan bimbang menguasai hidup kita. Mari kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Mohon penyertaan Roh Kudus supaya kita beroleh kekuatan. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati seluruh bagian kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Karena apa? Upahnya besar menantikan kita. Ibrani 10 ayat 35. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami terus memiliki iman kepada Tuhan, meyakini akan segala hal yang baik boleh terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami, dan membuang segala pemikiran-pemikiran yang negatif, segala pemikiran yang tidak benar, yang akan membuat kita semakin kecil, semakin kecut, dan semakin khawatir dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu, Bapa, karena kami tahu bahwa Tuhan Allah yang menyediakan waktu yang tepat di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terangi setiap jalan kami dengan firman-Mu. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.